Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi hadzal lail. Nuwasil darsana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin wal muttaqin ya arhamar rahimin. Baik, ikhwah fillah, kaifa halukum jami'an? Antum bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Marhaban bikum fi hadha ad-dars. Insyaallah nata'allam al-yawm an-nahwu di darsis sadisnya. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita itu ya, biasanya kalau di kelas ada yel-yel gitu ya. Kita ucapkan dan mengikutin ya. Man jadda wajada. Man jadda wajada. Man sabara zafara. Man sabara zafara. Man saro ala darbi wasala. Man saro ala darbi wasala. Ulangi. Man jadda wajada. Man jadda wajada. Man sabara zafara. Man sabara zafara. Man saro ala darbi wasala. Man saro ala darbi wasala. Baik. Wahimtum makna hazil hikam? Antum memahami maknanya ya? Nah. Yang pertama man jadda wajada. Artinya ya man jadda ya jiddu. Ya, artinya bersungguh-sungguh. Wajada akan menemukan. Apapun itu ketika kita bersungguh-sungguh baik ikhtiar maupun doa ya, maka kita akan berhasil mendapatkan dalam aspek apapun. Kemudian man sabaru zafaru. Siapa yang bersabar akan beruntung. Karena kesabaran itu ya, dari sisi kesabaran saja pahalanya sudah besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, apalagi dalam menuntut ilmu ini, pahalanya tanpa batas. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghindari kemaksiatan, kemudian sabar dalam menerima musibah Allah ya, atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan bersabar itu maka pertolongan Allah akan datang dan kita mendapatkan hasil yang baik insya Allah ya. Baik, kemudian kita malam hari ini akan belajar tentang al-ismul muzakkar wal muannas ya. Yang kemarin qiraahnya sudah antum baca semua. Kita share screen dulu ya. Nah, kita akan belajar ini ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu mufradat atau kosakata. Kita baca dulu kosakatanya supaya nanti ketika masuk ke teks dan juga pembahasan antum sudah familiar atau sudah ma'ruf dengan mufradat al-jadidah, kosakata baru. Baik, istami oraddid, dengar dan ikuti. Ane baca Arabnya dulu, nanti kita terjemahkan bareng-bareng. Ikutin. Sayyad. Sayyad. Syabakah. Syabakah. Hab. Hubub. Hubub. Akbar. Kubra.
kubra fa'ru hamamah aswad sauda zakar zakar untha untha makan baina qarib ba'id jama'ah nafs nafs anfus anfus sur'ah sur'ah yadun yad nahwa sadiq asdiqa asdiqa alamah alamah ikhtafa yakhtafi ikhtafa yakhtafi iltaqata yaltaqitu apa ya intabaqa yantabiqu intabaqa yantabiqu qarada yaqridu khallasa yukhallisu khallasa yukhallisu kathura yakthuru wada'a yada'u marra yamurru marra yamurru nazala yanzilu nazala yanzilu ra'a yara ra'a yara akhadha ya'khudhu akhadha ya'khudhu hawala yuhawilu hawala yuhawilu istata'a yastati'u istata'a yastati'u hamala yahmilu hamala yahmilu tara yatiru tara yatiru najah yanju najah yanju ta'awana yata'awanu ta'awana yata'awanu jara yajri jara yajri madda yamuddu madda yamuddu wasala yasilu wasala yasilu ittajaha yattajihu ittajaha yattajihu. Baik. Hakadha ya ikhwan qiraatuna. Ya, seperti ini kita membacanya.
Tujuan apa? Supaya kita pede mengucapkan. Nah, jadi mengucapkannya harus dengan suara ya. Dan suaranya kencang gitu. Walaupun antum tidak aktifkan speakernya, tapi di rumah suaranya kencang. Supaya apa? Supaya kata-kata ini terbiasa gitu ya, mengucapkannya. Kemudian pede kita mengucapkannya. Karena kalau kita tidak kencang suaranya, kadang-kala ketika mengucapkan lagi bingung ya. Atau justru dengan kita kencangkan, insya Allah lebih mudah mengingatnya. Ya. Baik, sekarang kita maknai ya. Sayyad artinya pemburu atau nelayan. Fiilnya dari kata soda atau istoda. Ya. Artinya berburu atau ya kalau di laut itu sebetulnya berburu juga, menangkap ikan itu berburu ikan gitu ya. Makanya namanya nelayan juga sayyad. Ya. Nah, pemburu juga sayyad. Syabakah. Ini jaring atau jala. Nah, jadi kadang-kala apapun yang bentuknya kayak jaring disebut dengan syabakah. Ya, kayak jaring gitu ya. Kalau di tempat militer itu ada yang tangga kayak jaring, itu syabakah. Ya. Internet itu juga disebut dengan asyabakah al-ankabutiyah. Asyabakah al-ankabutiyah. Karena modelnya kan banyak itu ya. Alur-alur, ya, jaringan-jaringan. Ya, jadi disebut dengan syabakah, itu internet ya. Kemudian habbun itu bisa maknanya kacang, bisa makna biji-bijian, bisa juga namanya tablet. Ya, kalau kita obat itu ya tablet itu atau kapsul disebut dengan hab ya, hab ya. Beda dengan umpamanya kalau ini baris dhamma hub. Nah, itu beda lagi maknanya. Kalau hub berarti maknanya adalah cinta. Tapi kalau hab artinya biji-bijian atau kacang-kacangan atau tablet. Jamaknya hubub. Jamaknya hubub. Ya. Hubub itu berarti biji-bijian atau obat-obatan. Atau kacang-kacangan. Tapi yang beneran ya, kacang beneran ya. Bukan kacang-kacangan, maksudnya kacang palsu. Akbar akbar kubro. Akbar ini namanya isim tabdil. Ya. Isim kalau bahasa Inggris itu superlatif. Ya. Atau komparatif ya. Lebih atau paling artinya. Kalau ada pembandingnya lebih. Kalau nggak ada pembandingnya Allahu Akbar, maka maknanya adalah paling. Paling besar. Allah Maha besar. Kalau kubro ini muannasnya. Jadi kalau umpamanya Muhammad akbarul ikhwan fi baiti. Muhammad adalah saudara yang paling besar di rumahnya. Ya, maka pakai akbar. Tapi kalau Fatimah kubrol akhwat fi baitihi. Saudari yang paling besar di rumah, fi baitiha di rumah. Nah, kalau perempuan pakai kubro. Kalau laki-laki akbar, artinya paling besar. Kalau paling kecil apa? Asghar. Ya, asghar dari kata sogir. Ya. Asghar ya. Nah, coba kita sisipkan di sini supaya khawatirnya berubah lagi nih tulis. Oh ya berubah. Enggak usah lah ya. Intinya kecil itu asghar. Muannasnya atau untuk perempuannya apa? Sugro. Ya. Kenapa disebut dengan qalqalatus sugro? Al-qalqalah as-sugro karena al-qalqalah itu ada ta, ya. Ada ta marbutoh, ta bulat kayak ini. Ta bulat. Ya, makanya pasangannya adalah sugro atau al-qalqalah kubro. Kenapa? Karena ada ta seperti ini, maka pasangannya kubro. Tapi kalau umpamanya al-baitul akbar, rumah yang paling besar, ya. Al-baitul akbar, rumah yang paling besar. Kenapa? Karena al-bait atau al-masjidul akbar, ya, masjid yang paling besar. Kenapa masjid pakai akbar? Karena masjid nggak ada tamar butohnya, maka pakai akbar. Ini akbar untuk muzakkar laki-laki, kubro untuk muannas, ya. Atau yang kata yang digolongkan perempuan. Fa'run, ini tikus. Jenis tikus, ya. Atau bisa juga tikus laki-laki. Tapi kalau tikus perempuan, fa'rotun. Sama dengan kucing hirrun. Kucing perempuan hirrotun. Ya. Kittun, kittotun. Gitu ya. Hamamah. Ini hamamah ini burung merpati. Bisa maknanya merpati betina. Bisa juga maknanya adalah seekor merpati. Nah, hamamah. Kemarin kita sudah belajar al-hamam. Nggak pakai ta ya. Kalau al-hamam, maka maksudnya adalah jenis merpatinya. Ya. Burung merpati secara umum. Alnya
itu istighraqiyah, ya, menunjukkan keumuman. Tapi kalau dikasih ta di belakangnya hamamah, maka menunjukkan kalau itu adalah seekor burung. Ya. Nah, bisa jadi maknanya muannas, bisa juga maknanya seekor. Tapi kalau sudah dikasih ta seperti ini, maka hukumnya adalah hukum muannas. Ya. Kemudian aswad, aswad ini artinya hitam. Sauda hitam juga. Bedanya apa? Aswad untuk muzakkar laki-laki, sauda untuk muannas perempuan. Umpamanya kita sering menyebut dengan hajar, al-hajarul aswad, al-hajar aswad. Hajar aswad. Kenapa hajar pakai aswad? Karena hajar itu di belakangnya nggak ada ta marbutoh seperti ini. Nggak ada ta bulat, ya. Ta bulatnya nggak ada. Maka disebut hajar aswad. Tapi kalau umpamanya habbah, ini habbah dikasih ta di belakangnya ta marbutoh, maka menjadi habbatus sauda, al-habbatus sauda. Kenapa habbah pakai sauda? Karena habbah itu muannas. Nah, itu peruntukannya seperti itu, ya. Aswad untuk muzakkar laki-laki, sauda untuk perempuan. Kemudian zakar. Zakar ini adalah laki-laki. Bisa jenis laki-laki juga menunjukkan kelaki-lakiannya, zakar, ya. Unsa perempuan, ya. Unsa perempuan. Nah, tapi kalau khunsa pakai kho, khunsa itu banci. Pakai kho, khunsa banci. Tapi kalau unsa itu perempuan. Ya. Makan tempat. Makan itu tempat. Bukan makan tempat, ya. Nah, ini makan tempat bukan. Maksudnya makan itu artinya tempat. Ya. Baina di antara. Ya, baina di antara. Maksudnya Muhammad bainal jidar. Muhammad berada di antara dinding. Atau Muhammad baina umpamanya apa dalam akidah Mu'tazilah itu ada manzilah baina al-manzilatain. Suatu tempat di antara dua tempat. Nah, itu baina di antara maksudnya. Ada yang perantaranya, ya. Qarib artinya dekat. Ba'id artinya jauh. Qarib dan ba'id ini isim, ya. Kata sifat. Qarib yang dekat, ba'id yang jauh. Jamaah kelompok atau kumpulan. Nafs atau anfus jiwa atau diri. Nafs mufrad, anfus jamaknya. Ya. Anfus ini jamak. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku anfusakum. Kenapa pakai anfus? Karena jaga di situ perintahnya untuk jamak, pakai anfusakum. Ya. Jamak dari nafs. Ya. Sur'ah cepat. Kalau dengan cepat biasanya tambah bi depan. Bisur'ah. Ya talib bisur'ah. Wahai anak, ya siswa cepat gitu, ya. Ya walad bisur'ah. Cepat. Ya, biasanya pakai bi atau langsung ya sur'ah. Sur'ah. Atau bisa pakai bisur'ah, ya. Baik. Kemudian ya artinya tangan. Yadun artinya tangan. Jamaknya aidi, aidiyun, ya. Tangan-tangan. Nahwa artinya ke atau menuju, ya. Sodik artinya teman. Asdiko jamaknya teman-teman. Sebelumnya kita udah belajar, ya. Teman itu zamil, ya. Zamil teman. Jamaknya zumala, itu teman juga. Nah, ini sodik teman. Jamaknya asdiko. Jadi ini sinonimnya, ya. Muradifu, ya. Ada lagi nanti sahib atau ashab. Nah, cuma ini teman yang lebih dekat lagi sahib, ya. Selalu bersama itu sahib, ya. Kemudian alamah artinya tanda atau bukti, ya. Nah, itu adalah ismun semua minal asma. Al kalimah al atiyah, al kalimah al madiyah itu minal asma. Wal an nabhas minal af'al. Kita akan bahas tentang fi'il. Ya. Ikhtafa yakhtafi artinya bersembunyi. Ikhtafa telah bersembunyi, fi'il madhi, yakhtafi fi'il mudhari sedang atau akan bersembunyi. Iltaqata yaltaqi itu artinya mematuk, ya, mematuk. Nah, pakai itu. Biasanya iltaqata ini binatang, ya. Nah, tapi maksudnya bisa juga memungut, ya. Nah, memungut. Ada sesuatu kita pungut namanya yaltaqit, ya. Yaltaqi itu memungut sesuatu.
Intabaqa yantabiku, artinya menutup atau mengatup, ya menutup atau mengatup. Intabaqa. Qarada yaqridu artinya mengerat, menggigiti. Digigiti sehingga putus, namanya qarada, ya. Khallasa yukhallisu artinya bebas atau lepas. Terbebas atau terlepas. Kasura yaksur artinya banyak. Nah, ini beda dengan kasir. Kalau kasir kata sifat itu adalah ismun, tapi kalau kasura yaksuru ini fi'il, ya. Nah, ini kasura fi'il madhi, artinya telah banyak. Yaksuru akan menjadi banyak, ya. Atau sedang menjadi banyak, yaksuru. Wada'a yada'u artinya meletakkan. Marra yamurru artinya berlalu atau lewat. Nazala yanzilu artinya turun. Ra'a yara artinya melihat. Nah, untuk melihat ini juga banyak, ya. Ada ra'a yara, ada nazara yanzuru, ada syahada yushahidu, ya. Banyak. Akhadha ya'khudhu artinya mengambil. Hawala yuhawilu artinya berusaha. Istata'a yastati artinya bisa atau mampu. Hamala yahmilu artinya membawa. Tara yatiru artinya terbang. Naja yanju selamat atau lepas. Ta'awana yata'awanu artinya saling menolong. Ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ta'awan, ya. Nah, tapi kalau umpamanya isimnya ta'awun. Ya, ta'awun itu artinya saling tolong, ta'awun. Ya, kita udah sering ya dengar ta'awun gitu ya, saling tolong. Itu isim makna, ya. Tapi kalau fiilnya ta'awana ya ta'awanu. Fiil madhi, fiil mudhari, saling menolong. Jaro yajri artinya berlari. Madda yamuddu mengulurkan, memanjangkan. Jaro yajri ini maksudnya lari, ya. Lari seperti biasa. Tapi kalau melarikan diri kemarin sudah kita pelajari haroba yahrubu, haroba melarikan diri, ya. Haroba minal ma'rokah, lari dari peperangan. Ya. Tapi kalau jaro yajri ini lari, ya. Tobi'i, lari biasa, ya. Kemudian madda yamuddu artinya memanjangkan atau mengulurkan. Memanjangkan atau mengulurkan. Wasala yasilu artinya sampai. Ittajaha yattajihu artinya pergi menuju atau mendatangi. Ittajahtu ila Makkah. Saya menuju ke Makkah atau mendatangi, ya. Ini adalah al-mufradat al-jadidah. Baik, ikhwan, ya. Kita lanjut ke materi. Qabla an wasil hal ma'akum soal anil mufradat. Sebelum kita lanjutkan, antum ada pertanyaan terkait dengan mufradat? Tafadhol. Kalau ada pertanyaan terkait mufradat silakan. Kalau tidak, kita lanjutkan ke materi pembelajaran kita malam hari ini, yaitu tentang Ada yang bertanya Ustaz di chat. Tafadhol. Di chat Ustaz. Oh, di chat. Afwan, uridu ilal hamam. Ilal hamam atau ilal hammam? Ilal hammam. Tafadhol, ya. Jadi beliau mau ke kamar mandi. Al-hammam, ya, pakai mim bertanya. Bacanya begitu. Tulisannya sama aja tulisan yang ada atas. Kemudian Ustaz kalau dekat apa? Kalau qorib sama sodik bedanya apa, Ustaz? Ya. Qorib itu beda makna, ya. Qorib, sodik beda makna. Kalau qorib artinya dekat. Sodik teman. Tapi kalau teman dekat, sodik sahib, ya. Teman dekat itu sahib. Enggak sodik qorib gitu. Itu bahasa Indonesia jadinya. Teman dekat itu sahib. Qorib itu bisa maknanya tempat, ya. Nah, umpamanya baiti qorib min baituka, min baitika. Baiti qorib min baitika. Rumahku dekat dari rumahmu, atau baiti qoribun minal masjid. Rumahku dekat dari masjid. Kalau sadik, ya. Muhammad sadiqun lana. Muhammad itu teman kita. Muhammad sadiqun lana. Muhammad itu teman kita. Sadiq, ya. Huwa sadiqun sadiq. Huwa sadiqun sadiq. Panjang shotnya. Dia adalah teman yang jujur. Nah, bedakan. Perhatikan, ya. Kata sadiq, apaan, ya. Kita coba satu lagi, ya. Ada perbedaan matnya, maka perbedaan makhraj.
perbedaan makmat, maka berbeda makna. Ya. Baik, kita lihat ya. Share screen. Ini ya. Antum terlihat ada halaman kosong ya? Kelihatan ya? Ya, keluar terus. Alhamdulillah. Soalnya kadang-kadang apa yang aneh omongin khawatirnya tidak tershare-kan dengan baik ya. Ternyata belum di-share gitu. Nah, di sini ada kata, bapaknya kata shadiq. Shadiq. Mana dia? Kata shadiq. Dalnya panjang. Shadiq. Dalnya panjang. Maka ini artinya adalah teman. Ini shadiq artinya teman. Tapi kalau shadiq panjang, shadiqun, maka artinya jujur. Rajulun shadiq. Dia adalah lelaki yang jujur. Shadiq bermakna siddiq. Sangat jujur, siddiq. Siddiq itu ismul mubalaghah, menunjukkan sangat. Shadiq ini orang yang jujur. Tapi kalau siddiq, sangat jujur. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu digelari dengan apa? As-Siddiq. Sangat jujur dan membenarkan perkataan Rasul. As-Siddiq. Ya. Shadiq. Baik. Itu dari sisi makna ya. Kita ganti share screen-nya. Ya. Ada lagi pertanyaan tadi, coba kita cek lagi tadi apa. Kalau dekat qorib ya, kalau dekat qorib ya, kalau jauh ba'id. Kita mau bilang dekat qorib. Kalau jauh ba'id. Shadiq itu artinya teman. Jadi beda kata ya, beda makna. Baik. Kita lanjut ya. Mana cari dulu mana tadi. Baik, intinya pelajaran kita malam hari ini adalah antum udah lihat PowerPoint-nya ya. Nah, materi kita malam ini akan belajar tentang apa? Pertama, peserta mampu membedakan ismun muzakkar dan ismun muannas. Karena secara jenis isim itu dibagi dua. Pertama namanya ismul muzakkar, ismun muannas, ismun muzakkar. Serta contohnya masing-masing. Peserta mampu menjelaskan jenis-jenis isim muannas. Baik, ini kemarin kita sudah baca dan sudah maknai, kita lewatkan saja ya. Atau ada yang ingin mencoba memaknai sekali lagi? Tafadhal, man yujarrib. Menjelaskan maknanya ada? Ada yang mencoba? Kalau tidak, kita lewat ya. Kita lanjutkan karena sudah kita bahas kemarin. Nah, kita akan membahas al-qaidah. Antum perhatikan di al-qaidah yang ada di buku antum boleh, atau yang ada di layar ya. Yang ada di layar. Ya. Jadi isim al-ismu ya. Al-ismu itu terdiri menjadi dua. Yang pertama namanya isim muzakkar ya, muzakkar. Yang kedua isim muannas. Kemarin kita sudah belajar bahwasannya isim itu berdasarkan macamnya ya, itu dibagi beberapa macam ya. Ada yang isim yang menunjukkan manusia, yang menunjukkan hewan, menunjukkan tumbuhan, menunjukkan benda mati gitu ya. Atau kata sifat atau makna ya, dimaknai dia sebagai isim. Hari ini kita akan membagi isim berdasarkan jenisnya. Jenisnya yang pertama isim itu adalah muzakkar. Yang kedua muannas. Kapan isim itu disebut dengan isim muzakkar? Huwal ismul ladzi yadullu ala zakar. Wa huwa. Wa ini dan huwa dia ya, atau adalah gitu ya. Isim muzakkar itu adalah isim yang menunjukkan ala zakar, menunjukkan kepada laki-laki.
Insan atau ghairi insan. Manusia atau bukan manusia. Jadi intinya ada dua hal. Yang pertama adalah isim muzakkar itu isim yang menunjukkan laki-laki. Contohnya adalah Muhammad, ya. Atau kalau bahasa Arab itu jelas ya. Biasanya nggak ada tamar butohnya di belakang. Intinya pertama adalah nama yang menunjukkan laki-laki. Yang kedua yang tidak ada tamar butohnya di belakang. Maka itu adalah muzakkar. Contohnya adalah kitab. Kitabun. Kitabun itu muzakkar atau muannas? Man ya'rif? Muzakkar Ustaz. Muzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutoh. Nah, seperti itu. Intinya muzakkar itu dua. Yang pertama menunjukkan laki-laki. Yang kedua menunjukkan laki-laki ya, yang pertama ya. Yang kedua tidak ada tamar butohnya. Ada tidak ada tas seperti ini ya. Ini namanya tamar butoh, tabulat seperti ini. Ini namanya tamar butoh. Kalau tidak ada seperti itu berarti dia isim muzakkar. Kalau umpamanya ada tamar butohnya, tapi dia nama laki-laki, maka dia muzakkar juga. Contohnya apa? Hamzah. Ada kata namanya Hamzah ya. Nah, ini kalau nulisnya pakai ini kurang bagus. Ada nama sahabat namanya Hamzah. Hamzah itu muzakkar atau muannas? Man ya'rif? Siapa yang tahu? Muzakkar. Kenapa? Muzakkar. Padahal ada tamar butohnya. Karena yadullu ala zakar. Nah, ahsanta. Karena menunjukkan laki-laki, yadullu ala zakar. Nah, intinya itu. Jadi yang pertama menunjukkan laki-laki, mau dia ada tamar butohnya mau tidak, berarti dia adalah muzakkar. Yang kedua, yang tidak ada tamar butohnya, berarti dia adalah muzakkar. Ya, baik. Itu jenis yang pertama. Yang kedua adalah jenisnya muannas. Apa itu muannas? Wa huwal ismul ladzi yadullu ala unsa. Dia adalah isim yang menunjukkan kepada perempuan atau menunjukkan jenis perempuan. Ya. Dua. Ini juga dua pengertian. Yang pertama adalah setiap kata yang menunjukkan perempuan maka dia adalah muannas. Ya. Contohnya nama perempuan. Nama perempuan itu muannas semua. Baik ada tamar butoh mau tidak muannas. Contohnya apa? Hindun, Zainab. Nah, itu adalah muannas. Kenapa? Karena nama perempuan. Tapi nggak ada tamar butohnya. Ya, nggak apa-apa. Tapi dia adalah perempuan karena nama perempuan. Yang kedua, jika ada salah satu tanda ini. Apa itu? Tamar butoh. Ada tamar butohnya. Berarti dia muannas. Apalagi ada aliful mamdudah. Ya. Berarti dia muannas. Ada aliful maksurah. Berarti dia muannas. Ya. Jadi yang pertama tadi dia menunjukkan perempuan, maka dia adalah isim muannas. Yang kedua ada tanda di akhirnya isim tersebut tamar butoh, tabulat seperti ini. Ya, tabulat seperti ini namanya at-ta'ul marbutoh. Nah. Atau memang bentuknya bulat seperti ini ya. Bulat gitu ya. Di atasnya ada titik. Nah, ada titik 2. Gitu. Nah, ini kalau ada kata yang seperti ini, maka kata itu adalah isim muannas. Kata benda perempuan. Ya, kata benda perempuan. Kecuali tadi ya. Kecuali tadi yang menunjukkan laki-laki, maka dia laki-laki. Kalau tidak menunjukkan laki-laki berarti semuanya dimasukkan ke dalam kata jenis muannas atau kata jenis perempuan. Kemudian ada namanya aliful mamdudah. Aliful mamdudah itu ini. Ini aliful mamdudah. Ah ini ya. Ini aliful mamdudah. Kenapa aliful mamdudah? Karena setelahnya ada hamzah. Jadi ada alif setelahnya hamzah disebut dengan aliful mamdudah. Ya. Kemudian ada tanda aliful maksurah. Aliful maksurah itu ini. Kayak iya gitu, tapi nggak ada titiknya. Sebelumnya baris atas atau fathah. Maka ini disebut dengan aliful maksurah. Jadi kalau ada tanda-tanda ini ada alif, ada tak marbutoh, alif mamdudah, aliful maksurah, maka kita golongkan isim itu ke dalam isim muannas. Ya. Terus yang terakhir adalah ada isim-isim ya
Wa ba'dal asma muannas la alamat laha. Ada isim-isim yang tidak ada tandanya, tidak menunjukkan perempuan gitu ya. Nama perempuan, tidak ada ta marbuthahnya, tidak ada alifun mamdudahnya, tidak ada aliful maksurahnya, tapi dia digolongkan perempuan. Apa contohnya? Yad, tangan ya. Atau contoh lain umpamanya rijlun, kaki. Apalagi contohnya umpamanya ainun, mata ya. Qadamun, tapak kaki ya. Nah, kesimpulannya adalah al-mutazawwizun yang berpasang-pasangan itu biasanya juga muannas. Ada juga kata yang tapi sedikit ya. Yang model begitu ya, intinya yang berpasang-pasangan juga dihitung muannas ya. Tapi enggak bisa dipukul rata juga. Contohnya Allah berfirman idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat. Allah menyebutkan syam itu dengan domir muannas, kuwirat, domir muannas. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, tapi bulan wansaqqa. Qamar bulan itu pakai domir muzakkar. Nah, jadi nggak bisa di general juga ya. Yang berpasang-pasangan itu harus muannas, nggak bisa di general juga. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Kayak nar itu muannas ya. Jannah otomatis muannas karena ada ta marbuthahnya di belakang. Tapi umumnya yang menjadi tanda muannas itu adalah ta marbuthah yang ini, yang bulat seperti ini. Kalau kita lihat seperti ini berarti dia perempuan. Mau manusia, mau binatang, mau benda, berarti dia perempuan. Ada alif seperti ini, setelahnya hamzah atau aliful mamdudah berarti perempuan. Ada alif yang bengkok seperti ini, kayak rumahnya nggak punya titik sebelumnya fathah, berarti dia adalah perempuan. Ini umumnya tandanya. Ya. Kalau yang tadi itu pengecualian. Baik. Hatta huna, ma'akum soal, ada pertanyaan, tafadhol. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak kita lanjut ya. Kalau tidak kita lanjut. Tazir suaya. Kayaknya error. Ya, kita lanjut ke qiraah ya. Ke kitab, ke buku ya, ke buku. Antum perhatikan buku antum halaman oh ini nanti ada di latihan ya. Jadi kita nggak bahas ini latihan ya. Kita selesaikan aja tadi PowerPoint-nya. Soalnya nanti soal-soal latihannya di share ya. Pakai biasa Google Form. Kita lanjut. Jadi kesimpulannya pelajaran kita malam ini adalah ini layarnya agak error nih. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada kata sayyad ya. Apakah ini sudah tershare? Ada kata sayyad. Ini adalah jenisnya muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena nggak ada alamat ta'anisnya. Alamat ta'anis tadi apa? Ta marbuthah, mamdudah, maksurah ya. Maka karena tidak ada maka disebut dengan muzakkar, isim muzakkar. Kemudian ada kata al-fa'ru. Ini juga isim muzakkar. Syabakah ini isim muannas. Kenapa? Karena di belakangnya di kata sabakah ini ada ta marbuthah, ya muannas. Sauda ini disebut dengan muannas, isim muannas. Kenapa? Karena ada aliful mamdudah. Al-kubra juga disebut dengan muannas. Kenapa? Karena di belakangnya ada aliful maksurah.
Sedangkan yang nomor 5 ini adalah pengecualian, pengkhususan. Ada isim-isim tertentu, kata-kata benda tertentu yang dia digolongkan atau dimasukkan ke dalam jenis perempuan, tapi tidak ada tanda-tandanya. Tapi enggak juga masuk ke dalam yang muzakkar. Contohnya apa? Ya, dek, tangan. Intinya yang berpasang-pasangan. Walaupun tadi kesimpulan kita secara umum tidak bisa dijadikan, tidak bisa di general ya pemahamannya. Ini nanti kita lihat atau kita membaca ketika membaca Al-Qur'an. Kalau domirnya muannas berarti dia kata itu adalah muannas. Kalau domirnya muzakkar berarti kata itu adalah muzakkar atau laki-laki. Jadi ini kesimpulan kita pelajaran kita malam hari ini. Intinya isim itu dari sisi jenisnya dibagi dua. Yang pertama adalah al-ismu muzakkar, yang kedua adalah al-ismu muannas ya. Kemudian dari sisi kalau bahasa Indonesia seperti ini ya. Nah, bahasa Indonesia seperti ini, isim berdasarkan jenisnya dibagi dua, isim muzakkar, isim muannas. Isim muzakkar tadi ya pengertiannya adalah isim yang menunjukkan laki-laki, yang kedua tidak ada tanda muannas ya di dalamnya. Yang kedua adalah isim muannas. Maksudnya adalah isim yang menunjukkan perempuan, dan berikutnya adalah isim yang ada di belakangnya aliful mamdudah, aliful maksurah, dan tak marbutah. Baik. Wadah ya ikhwan. Kalau aku soal ada pertanyaan, tafadhal. Kalau ada pertanyaan silakan. Yang mau bertanya tafadhal. Ustaz. Nah, tafadhal ya Supriyadi. Tadi berkenaan dengan penisbatan ya, dinisbatkan kepada muannas ataupun mudzakkar ya. Iya. Nah, tadi kan yang berpasang-pasang itu dinisbatkan kepada muannas. Berarti kalau yang tidak berpasang-pasang itu dinisbatkannya ke mudzakkar ya? Ya, jadi sebagian adalah muzakkar. Ya. Jadi kalau yang enggak berpasangan berarti muzakkar. Jadi secara umum seperti itu. Kalau yang berpasang-pasangan itu umumnya muannas ya. Contohnya ini ada di halaman di buku antum ya, ini ya. Halaman berapa nih? 71 buku antum, di paling bawah ada itu ya. Wa kadzalika uzun, kuping ya. Uzun itu kuping. Kuping itu muannas ya. Wala udhunun sami'at ya, wala udhunun, ketika Rasulullah menggambarkan surga jannah, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, pakai sami'at ya. Fiilnya pakai domir apa? Domir muannas, sami'at hiya ya. Nah, maka uzun itu muannas ya. Ainun, mata, muannas. Kodam itu tapak kaki ya. Tapak kaki itu muannas. Syams, matahari, muannas. Bi'run. Nah, bi'run ini kan nggak ada pasangannya. Kenapa muannas? Nggak tahu juga ya. Begitu muannas tuh. Nah, jadi kalau yang model seperti nar itu muannas. Kalau yang model seperti ini hanya pengkhususan. Maksudnya nggak banyak. Kaidah umumnya ya tadi. Kalau muzakkar itu isi yang menunjukkan laki-laki atau tidak ada tamar butohnya. Ya. Atau tidak ada tanda-tanda muannasnya. Contohnya tamar butoh, aliful maksurah atau alifum mamdudah. Kalau muannas adalah isim menunjukkan perempuan atau kata yang enggak Pak, kata yang di akhirnya ada tamar butoh. Kata yang di akhirnya ada tamar butoh, aliful maksurah atau aliful mamdudah. Baik, supaya lebih jelas kita masuk inilah latihan ya, kita lihat latihan. Antum lihat di buku antum ya. Halaman 71. Nah, kita coba latihan ya. Waktu kita masih ada 15 menit lagi. Karena pelajaran kita ini sebetulnya kemarin udah didahulu, jadi waktunya masih ada 15 menit lagi. Baik, at-tadribat ya, latihan-latihan. Awalan, ayin ismal muzakkar wal ismal muannas bil asma allati tahtaha khattun wadhkur alamat at-ta'nis. Bedakan, ayin ini farrik, bedakan atau tunjukkan isim muzakkar dan isim muannas fil asma ya, pada isim-isim allati tahtaha, yang di bawahnya khattun, bergaris bawah, yang di bawahnya ada garis ya. Wazkur alamatat ta'ni, sebutkan tanda muannasnya kalau dia muannas, kalau bukan ya jangan. Baik, man yujarib raqmul awal.
Akh Supriyadi, tafaddal, raqm al-awwal. As-sayyaratu sauda. As-sauda muzakkar atau muannas? Muannas Ustaz. Muannas. Mas sabab? Apa sebabnya? Lianna alif apa tadi ya? Qul li'anna akhiraha Lianna akhiraha aliful alif apa tadi? al-aliful mamdudah. Al-aliful mamdudah. Ya, li'anna akhiraha al-aliful mamdudah. Karena di akhirnya ada alif mamdudah. Baik. Raqm tsani. Siapa ini yang ada di sini? Ahdadi, tafaddal Akhdadi. Fatimah kubra akhwatiha. Muannas Ustaz. Fatimah muannas. Mas sabab? Akhirnya tak marbuto. Akhirnya tak marbuto. Seumpama Fatimah ini ada di Indonesia umpamanya laki-laki gitu. Namanya Fatimah. Nah, kira-kira Fatimah ini jadi muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Ahsanta, masyaallah. Ya. Kubra, muzakkar awil muannas? Muannas. Muannas. Ma alamatuha? Akhirnya alif bengkok. Ya, madza naqul bil arabiyah? Alif bengkok ini apa bahasa kita? Bahasa Arab. Al-aliful mamsurah. Ya, al-aliful maksurah. Ahsanta ya Afdali. Baik. Siapa lagi nih berikutnya ya? Gusnan Effendi. Tafadhal ya akhi. Al-kitabu jadid. Al-kitab muzakkar atau muannas? Muzakkar Ustaz. Nah, mas sebab kenapa disebut dengan muzakkar? Enggak ada tamar butonya Ustaz. Nah, enggak ada tamar buto atau tidak ada tanda-tanda muannas. Muannas. Baik tamar buto, aliful maksurah atau aliful mamdudah. Maka dia disebut dengan isim muzakkar. Walaupun Alkitab itu kan enggak ada jenis kelaminnya ya. Iya Ustaz, benda Ustaz. Kok ada kitab laki-laki, kitab perempuan gitu ya? Enggak ada. Enggak ada. Karena enggak ada tanda perempuannya makanya digolongkan dia muzakkar. Muzakkar. Baik, Rabi. Kita coba ini siapa ya? Syekh Nanang, tafadhal ya Syekh Nanang. Nah, Ustaz. Laila. Muannas Ustaz. Muannas. Mas sabab ya? Akhiraha alif maksurah. Alif akhiruha alif maksurah. Ahsanta, masyaallah. As-Sahra. Man huna? Siapa lagi yang ada di sini? Rafdian, tafadhal. Muannas Ustaz. Muannas. Mas sabab? Ada hamzahnya Ustaz. Hamzah. Madza naqul bil arabiyah? Apa ya? Al-aliful Mamdudah. al-aliful mamdudah. Aliful mamdudah. Ya. Qul al-aliful mamdudah. Antum sebut. Aliful mamdudah. Ahsanta, masyaallah. Barakallahu fiik. Sadis, al-fil. Ada lagi yang belum? Al-fil. Man yahduruna? Baik, man yastati an yujib? Sisanya, siapa yang mampu menjawab sisanya? Al-fil. Muzakkar wal muannas? Muzakkar Ustaz. Muzakkar. Ahsan, ya. Al-hamamah? Muannas. 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 An-nahri? Muzakkar. Muzakkar. Hakaza ya ikhwanina. Ya seperti itulah ya. Ikhwan sekalian, bahwasannya isim itu dari jenisnya terbagi dua. Pertama muzakkar dan muannas. Yang ada tandanya itu adalah muannas. Berarti kalau nggak ada tanda muannasnya dia adalah muzakkar. Ya. Pengecualian tadi ada. Ya. Cuma umumnya seperti itu kaidahnya. Yang ada tanda muannasnya berarti dia muannas. Walaupun tadi ada ya, ada kata-kata yang ada tanda muannas tapi dia nggak muannas. Contohnya apa? Hamzah, Tolhah, ya, Maisarah di dalam sejarah ya. Nah, itu di belakangnya ada tamar butoh, tapi dia nama laki-laki. Maka dia bukan muannas. Sama di kita juga. Ada nama perempuan yang nggak pakai tamar butoh, Ratna gitu ya. Dewi, apalagi umpamanya. Ya. Intinya tidak ada tamar butoh di belakangnya. Maka dia adalah muannas karena nama perempuan. Waduh ya ikhwan. Waduh Ustaz. Alhamdulillah. Hadza minna ya. Kemudian sebelum kita tutup ya. Kayaknya kita lebih cepat malam ini. Kalau ada pertanyaan silakan ya Ikhwan. Ana Ustaz nanya lagi.
Betul. Berkaitan dengan tadi ada yang berpasang-pasang gitu ya. Apakah kalau kita nisbatkan al-lail wan nahar gitu ya, itu kan kalau dari kita kan ada berpasang-pasang. Nah, apakah kalau an-nahar itu kan tadi dikatakan adalah muzakkar ya? Iya. Laisal muzakkar ya sih. Bukan nahar ya, qamar tadi yang muzakkar. Kita ngelihat Quran ya. Oh gitu. Ya, tapi kalau lail an-nahar kita lihat Al-Qur'annya. Apa kata Allah di surat Al-Lail? Wal-laili idza yaghshaha. Apa dhamir di belakangnya? Muannas ya. Muannas. Wan-nahari idza tajalla. Mana wal-laili idza yaghshaha was-samaa wan-nahari apa surah Asy-Syams wasy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan-nahari idza jallaha. Jadi nahar juga muannas. Oh, tidak ini ya. Tidak. Nah, jadi kalau mau ketahui itu kita dalilnya adalah Al-Qur'an ya. Maksudnya dilihat di Al-Qur'an kata itu muzakkar atau muannas atau syair-syair orang Arab. Nah, jadi sumber rujukan dari menentukan kata itu muzakkar atau muannas adalah pertama Al-Qur'an atau Al-Hadis ya. Yang kedua syair-syair orang Arab ya. Itu sumber itu penentunya gitu. Tapi kalau ada umpamanya ada bertolak belakang antara kaidah orang Arab dengan Al-Qur'an, maka yang diambil adalah kaidah Al-Qur'an. Ya, tapi nggak ada biasanya. Ya. Karena Al-Qur'an itu diturunkan bil Arabiyan mubina ya, dengan perungkapan Arab yang jelas ya, yang nyata. Jadi tidak ada sebetulnya ketidaksesuaian antara Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kalau dengan kaidah nahwu mungkin. Karena nahwu itu dibuat belakangan. Tapi kalau dengan ucapan-ucapan Arab orang terdahulu justru itu menjadi bukti bahwasanya Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab yang tinggi nilai sastranya ya. Makanya orang-orang Arab itu ketika berhadapan dengan Al-Qur'an mereka begitu kagumnya dan menjadikan salah satu bagian penyebab hidayah bagi mereka ya. Wallahu a'lam. Soal akhir ada pertanyaan lain? Kalau tidak, untuk tugasnya insya Allah nanti mengerjakan, tidak ada membaca ya, karena besok itu kita sorop juga melanjutkan, jadi tidak ada bacaan. Jadi tugasnya nanti latihan, ane share di grup insya Allah. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Naktafi bihaza, naktatim bi doa. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atubu minkum wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakumullah. Ustaz.